Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu probabilitas dan hukum-hukumnya ya. Di video kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu probabilitas bersyarat. Ya, kita kalau dilihat dari kerangka kerjanya, kita baru sampai di sini ya. Kita akan membahas probabilitas masih. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu probabilitas bersyarat, atau yang mana sering disebut sebagai teorema Bayes. Kenapa teorema Bayes? Ya, ini sejarahnya ya. Jadi Bayes itu adalah seorang matematikawan ya. Kenapa namanya diambil, dicatut? Itu karena dalam karyanya itu terdapat dasar-dasar yang menjadi probabilitas bersyarat, walaupun dia belum menyebutnya seperti itu ya. Singkatnya, Bayes itu menemukan cara menghitung probabilitas suatu kejadian dari yang penyebabnya itu tidak diketahui. Jadi kejadian apapun yang telah terjadi beberapa kali dan gagal beberapa kali. Misalkan data center, suatu data center kita coba 100 kali, nah dia gagal 5 kali. Nah, itu tidak hanya langsung kita hitung aja probabilitas gagalnya itu 5/100, namun dengan adanya kejadian seperti itu kita bisa mengira-ngira berapa probabilitas kerusakan sebenarnya gitu ya. Berapa probabilitas gagal sebenarnya. Itulah yang ditemukan Bayes. Jadi dengan kondisi 5 gagal dan 95 sukses, kita bisa menentukan probabilitas suatu kejadian. Nah, di sini juga Bayes menekankan bahwa yang sudah kita pelajari di awal-awal kemarin ya. Jadi tidak ada yang namanya kekuatan peluang. Ya. Semuanya ini adalah karena ketidaktahuan kita gitu gampangnya. Jadi dengan kata lain tidak ada yang namanya kebetulan. Nah, ini juga ada di dalam esainya. Ini sedikit ya selingan ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui sebab-sebab dari suatu kejadian, ya maka kita udah nggak perlu lagi peluang gitu ya, katanya inti-intinya seperti itu. Nah, apa itu probabilitas bersyarat? Kita masuk ya ke materinya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari juga eksperimen dalam pikiran dan ruang sampel ya. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah eksperimen yang sudah terdefinisi sempurna tujuannya dan batasan-batasannya sudah terdefinisi. Misalkan terdapat ruang sampel S. Nah, dalam ruang sampel ini misalkan ada kejadian A dan B, yang mana akan ada irisan kejadian A dan B yang mungkin terjadi secara bersamaan gitu ya. Nah, di sini kita mempertimbangkan situasi di mana B sudah terjadi, yang mana sebelumnya tadi kita meninjau seluruh ruang sampel. Lalu sekarang kita ingin mempertimbangkan kalau B sudah terjadi, ya, berapa probabilitas kejadian A? Berapa probabilitas kejadian A? Seperti itu ya. Nah, jika B sudah terjadi, maka B menjadi ruang sampel yang baru. Yang mana tadinya probabilitas ruang sampel ini sama dengan 1. Nah, karena kita meninjau dalam B ini, maka ini menjadi ruang sampel yang baru. Ya. Yang mana probabilitas kejadian A dengan ruang sampel yang baru ini adalah, kita tulis sebagai berikut ya, probability A given B, yang garis lurus ini given gitu ya, A diberikan B, itu sama dengan probabilitas irisannya dibagi probabilitas B, yaitu probabilitas ruang sampel baru ini ya. Ya, kalau kita tulis ya ini ya, probability A given B sama dengan probability A iris B dibagi probability dari B.
Nah, itulah yang disebut sebagai probabilitas bersyarat ya, yaitu kejadian A muncul diberikan B sudah muncul. Probability A terjadi saat B sudah terjadi. Ini probabilitas kejadian A akan terjadi bila B sudah terjadi. Yang bagian sini nggak mungkin keluar karena kita tahu kejadiannya itu bukan S lagi, tapi kejadiannya sudah menjadi B. Ya, nanti kita akan bahas contohnya ya. Fenton dan Neil juga pernah membahas teorema Bayes ini, yaitu bagaimana dari hipotesis itu, hipotesis yang awal kita buat, kita kumpulkan bukti-bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis tersebut ya. Misalkan ini hipotesis H yang tidak diketahui, yang kita ingin menilai ketidakpastiannya dan membuat suatu keputusan ya. Jadi H hipotesis tadi, misalkan apakah seorang pasien terinfeksi COVID, apakah seorang tersangka bersalah, apakah suatu sistem akan gagal, apakah data center akan fail, atau apakah alokasi dana 5% akan cukup menutup kerugian operasional, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan teknis yang kita tidak ketahui awalnya itu kebenarannya gitu ya. Nah, jadi kita memulai eksperimen kita itu dari suatu kepercayaan prior, yaitu kepercayaan yang tidak bersyarat, kepercayaan awal tentang H. Nah, saat kita sudah mendapatkan bukti, atau saat kita mendapatkan bukti, mengobservasi, menemukan bukti, kita memperbaharui kepercayaan kita tentang H. Misalkan kita percaya seseorang itu COVID, gitu ya, suspek gitu. Lalu kita cari buktinya dengan menggunakan rapid test. Ternyata di rapid test hasilnya negatif. Maka dari itu kita bisa mengupdate hipotesis kita dengan keberadaan bukti ini gitu. Dengan adanya bukti rapid test negatif, kita bisa mengganti yang tadinya suspek COVID, mungkin kita kurangi kecurigaannya gitu ya. Kita kurangi probabilitas dia memang beneran COVID. Itulah teorema Bayes. Nah, sadar atau tidak, kita pasti memulai dari suatu kepercayaan prior yang tidak bersyarat tentang H. Jadi kita mengasumsikan dulu. Nah, misalkan contoh nih ya. Misalkan probabilitas orang terinfeksi COVID di Bandung adalah 0,0041%. Ini diambil datanya 30 Juni 2020 ya. Ini kita tentukan dengan berdasarkan frekuensi relatif orang yang sedang terinfeksi COVID-19 terhadap populasi Bandung, yaitu 98 dibagi 2,5 juta atau sama 0,041%. Nah, saat kita mendapatkan bukti E, kita memperbarui kepercayaan kita. Nah, misalkan seseorang dari Bandung dinyatakan positif COVID berdasarkan hasil rapid test. Nah, karena ada hasil positif rapid test ini, yang tadinya kita percaya orang itu mempunyai probabilitasnya 0,0041% COVID, itu akan meningkat. Ya. Bila kita menggunakan alat rapid test dengan tingkat presisi 80%, nanti akan dijelaskan ya apa yang disebut dengan presisi, maka probabilitas orang tersebut positif COVID adalah 80%. Yang mana awalnya itu meningkat dari 0,041% jadi 80%. Ya. Jadi sangat bisa berubah ya pandangan kita terhadap seseorang gitu gampangnya. Berubah, awalnya kita anggap dia sangat tidak mungkin positif, saat diuji ternyata positif gitu. Ini kalau kita gambarkan, tadi ada hipotesis dan evidence. Probability hipotesis yaitu 0,0041%. Itu berarti lingkaran ini berbanding dengan keseluruhan ini ya, keseluruhan ruang sampel. Lalu saat ditemukan bukti, diagram V-nya menjadi seperti ini. Evidence telah terjadi bahwa dia itu positif, maka probabilitas dia itu COVID ada di sini. Ya.
Nah, probabilitas dia COVID ada di sini, sehingga bisa kita dapatkan probabilitas dia itu COVID given ada evidence adalah 80%. Seperti itu ya. Ini contoh lebih mudahnya ya. Ada 100 orang positif COVID misalkan, dan ada 10.000 orang negatif COVID. Ini adalah populasi kita, totalnya 10.100 orang. Yang mana dari data didapat 9.500 itu negatif COVID dan tidak batuk-batuk. Ya. Yang batuk-batuknya 5%. Lalu untuk orang yang positif COVID, 50-nya tidak batuk dan 50-nya batuk. Jadi ini salah satu gejala yang kita lihat kalau orang itu positif COVID atau enggak gitu ya. Ternyata kalau setelah dihitung probability positif COVID given tidak batuk-batuk ya. Jadi kalau kita lihat berapa orang yang positif COVID padahal tidak batuk-batuk gitu. Jadi kita hitung saja. Ini langsung aja ya. 50 orang yang ini ya, yang di sini 50 orang positif COVID dan tidak batuk-batuk. Atau kita tulis misal positif COVID itu C dan batuk-batuk itu B. Maka yang ada di atas ini adalah probability B iris C gitu ya. Yang mana kita tahu angkanya 50 dibagi total yang tidak batuk-batuk, yaitu ada 50 orang dari positif COVID dan 9.500 orang dari yang negatif COVID gitu ya. Jadi bisa kita dapatkan angkanya itu sama dengan 50 dibagi 9.550 seperti itu ya. Ini adalah probabilitas bersyarat orang positif COVID given dia itu tidak batuk-batuk di dalam populasi ini. Ya, pembaruan-pembaruan yang tadi itu dari suatu bukti, entah itu tadi rapid test atau batuk-batuk misalkan, itu adalah probabilitas melihat bukti E jika H benar. Nah, pemikiran yang semacam ini disebut sebagai inferensi bias ya. Jadi dengan ada suatu bukti kita update lagi kepercayaan kita terhadap probabilitas itu gitu. Kita update lagi angkanya. Nah, ini adalah teorema Bayes. Secara matematis ditulis seperti ini. Probabilitas H given E itu adalah sama dengan probabilitas E given H dikali probabilitas H dibagi probabilitas E. Yang mana ini cuma penurunan aja ya. Dari ini buktinya. Probability yang tadi itu evidence given hipotesis itu sama dengan irisannya dibagi probabilitas hipotesisnya. Lalu kita dengan sedikit matematika kita bisa dapatkan teorema Bayes ini ya. Yang ini. Probability H given E itu sama dengan probability E given H dikali probabilitas H dibagi probabilitas E. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan membahas tentang confusion matrix ya.